Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope all of you are in a good condition. Miss harap semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Amin. And please stay healthy and stay happy. Now we will begin to our material and let's learn about numbers. First one, yang pertama adalah the function of cardinal number, fungsi dari cardinal number atau cara menggunakan cardinal number di kehidupan sehari-hari. Cardinal number ini digunakan untuk menyatakan beberapa hal. Yang pertama, tahun di bawah tahun 2000, yang kedua, nomor handphone, yang ketiga, nomor rumah, dan yang keempat, nomor kamar. Di sini Miss punya beberapa contoh yang menyatakan tahun di bawah tahun 2000. Contoh yang pertama adalah tahun 1998. Jadi, cara menyatakan tahun di bawah tahun 2000 ini dengan cara memisahkan dua angka yang di depan dan dua angka yang di belakang. Jadi dibacanya itu 1998. Jadi yang 19 dibaca duluan, 19, dan yang 98 dibaca di akhir, 98. Pengucapannya sama saja seperti ketika ingin mengucapkan angka belasan dan angka puluhan. Jadi, keduanya tinggal digabungkan saja, 1998. Contoh yang kedua adalah 1985. Cara pengucapannya 1985. Jadi yang 19 ini cara pengucapannya itu mengikuti angka-angka belasan, sedangkan yang angka 85 ini cara pengucapannya itu mengikuti angka-angka puluhan. Kemudian 1706. Cara bacanya adalah 1706. Di sini agak berbeda dari yang sebelumnya karena ada angka 0 setelah dua angka di depan. Nah, cara menyebutkan 0 itu bisa O, bisa 0. Namun di sini kita menggunakan O. Contoh kalimat yang ada menyatakan tahun di bawah tahun 2000 adalah saya lahir pada tahun 1974. Kalimatnya, I was born on 1974. Kemudian contoh menyatakan nomor HP, rumah, dan kamar. Cara mengucapkan atau menyatakan nomor HP, rumah, dan kamar ini sangatlah simpel karena hanya cukup mengikuti cara mengucapkan angka-angka satuan seperti biasanya. Contoh cara baca nomor handphone 081254677901. Jadi, ketika mengucapkan nomor handphone, cukup mengucapkan atau menyatakan nomor-nomor ini dengan cara pengucapan yang sama dengan pengucapan angka-angka satuan. Begitupun dengan nomor rumah dan kamar. Contohnya 506. Pengucapannya 506. Berikut ini contoh kalimatnya. My home numbers are 1, 2, 3. Nomor rumah saya adalah 1, 2, 3. Kemudian selanjutnya adalah ordinal number, yaitu bilangan urutan atau bilangan tingkatan. Ordinal number itu biasanya digunakan untuk menyatakan tanggal, urutan, dan lain sebagainya. Misalkan tanggal 5 atau urutan misalkan pertama, kedua, seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh dari ordinal number. First, itu pertama atau ke-1. Kemudian second,
itu kedua. Third, ketiga. Fourth, keempat. Fifth, kelima. Sixth, keenam. Seventh, ketujuh. Eighth, kedelapan. Ninth, kesembilan. Tenth, kesepuluh. 11, kesebelas. 12, ke-12. 13, ke-13. 14, ke-14. 15, ke-15. 16, ke-16. 17, ke-17. 18, ke-18. 19, ke-19. 20th, ke-20. 21st, ke-21. 32nd, ke-32. 43rd, ke-43. 54th, ke-54. 60th, ke-60. Nah, itu tadi beberapa contoh dari ordinal number. Kemudian, ciri-ciri penulisan ordinal number. Nah, dari contoh-contoh yang sebelumnya, itu terdapat ciri khusus dari ordinal number, yaitu di belakang angka selalu ada tambahan entah itu ST, ND, RD, atau TH. Nah, penggunaan tambahan ini itu ditulisnya seperti kalian menulis huruf pangkat di matematika. Jadi ditulisnya agak sedikit ke atas dan ukurannya lebih kecil daripada angkanya, begitu. Nah, bagaimana cara membedakan penggunaan dari 4 tambahan ini? Yang pertama itu ST, digunakan untuk angka yang berakhiran 1, kecuali angka 11. Jadi, kalau nulis 1, 21, 31, 41, dan seterusnya, itu di belakangnya menggunakan ST. Kemudian, ND, itu digunakan untuk angka yang berakhiran 2, kecuali 12. Jadi, angka 2, 22, 32, dan selanjutnya. Kemudian, RD. RD itu digunakan untuk angka yang berakhiran 3, kecuali 13. Berarti ya 3, terus misalkan 53, 73, dan lain sebagainya. Pokoknya yang berakhiran 3, kecuali 13. Kemudian yang keempat, TH. Nah, TH ini digunakan untuk angka yang berakhiran 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0. Serta angka belasan, yaitu 11, 12, 13, 14, sampai angka 19 itu menggunakan TH. Nah, kemudian kita akan belajar cara menulis ordinal number dalam bentuk tulisan. Yang sebelumnya kan itu tips untuk kalian menulis ordinal number dalam bentuk angka. Nah, sekarang kalau dalam bentuk tulisannya. Pertama, untuk penulisan angka yang berakhiran 0, seperti angka 20 kan 20, 30, 30. Nah, huruf Y-nya itu diganti dengan eth. Jadi, misalkan jadi ke-50 jadi 50th. 90 jadi 90th. Seperti itu. Itu berlaku untuk semua yang belakangnya Y ya. Jadinya eth seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu untuk penulisan angka yang lainnya. Jadi selain angka 0 tadi, kita menggunakan ordinal number yang satuan, yang 1 sampai 9. Jadi first, second, third, sampai 9th. Itu untuk membaca angka satuannya. Misalkan contoh 80 ke 87. Jadi yang kita bikin ordinal itu cukup huruf 7-nya saja.
Jadi 80-nya tetap 80-nya tetap 80, kemudian baru 7 gitu. Contoh lainnya 52, jadinya 50 second. Bukan 52, tapi 50 second. Karena ke 52 ya. Contoh lain lagi misalkan 91. Nah, kita nulisnya bukan 91 tapi 91st. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada beberapa contoh kalimat yang menggunakan ordinal number. Yang pertama, Sinta berulang tahun pada 12 Desember. Sinta's birthday is on December 12. Nah, adalah salah satu fungsi ordinal number untuk menyatakan tanggal, yaitu tanggal 12. Kalau misalkan lahirnya tanggal 25 misalkan, berarti Sinta's birthday is on December 25th. Seperti itu ya. Kemudian contoh yang kedua, itu Rita mendapat juara ketiga pada lomba menyanyi. Rita got the third winner of the singing contest. Nah, ini menunjukkan fungsi ordinal number sebagai bilangan bertingkat. Karena third itu kan ketiga, jadi itu tingkatan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya yaitu apartemen saya berada di lantai 9. My apartment is on the 9th floor. Nah, ini juga salah satu contoh ordinal number sebagai untuk menyatakan tingkatan, karena lantai 9 itu juga termasuk tingkatan kan, ada tingkatnya lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan seterusnya. Maka dari itu menggunakan ordinal number. Nah, cukup sekian pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajarnya, dan see you in the next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.